laki-laki dewasa yang sudah 50-an ke atas ya. Siapa yang suaminya sudah di atas 50? Nah, ya perhatikan ya. Tadi laki-laki dewasa itu testosteronnya kan banyak ya. Mulai dari 50 dia sudah mulai berkurang nih. Kita juga tadi belajar bahwa laki-laki pun ada hormon perempuan nih, estrogen. Ya, nah ini. Ya mulai berkurang. Apa yang terjadi? Ketika seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an tahun, hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi, serta menjadi lebih bersifat mendidik. Jadi senang ngajarin kita, senang ngasih tahu kita. Makanya yang punya suami di atas 50-an, kalau suaminya mau nasihatin kita, dengar. Dan gak usah juga keminter. Laki-laki yang jadi suami gak suka istrinya keminter, ngajarin dia, gak suka dia. Ya ayah, ya mas, ya abi, ya baik ayah. Kamu nanti gini. Tahu nggak? Ini nih kalau kita dibekam daerah sini, suami saya sering banget. Padahal dia tahu juga, saya tahu tentang bekam, saya belajar tentang bekam. Tapi kalau udah suami bilang, nih Bu Isha, ya kalau kaki begini nih sebelah sini, kamu jangan terlalu ke bawah. Oh gitu ya ya. Jadi seolah-olah nggak tahu, gitu caranya. Oh gitu ya ya. Oke, mantap, ya jago banget. Itu yang senang. Dulu saya salah tuh belum tahu tentang penelitian ini ya. Kan masuk di Indonesia penelitian tentang ini 2006. Sebelumnya, waduh, karena saya sama suami juga bedanya 7 tahun ya. Jadi sebelum sempat dia umur 50 tahun, ini saya belum tahu gini. Iya, saya ngajarin, udah deh. Muka langsung masam ya, nggak suka. Kenapa? Dia yang mengajarin kita. Ya, sekarang udah tahu, alhamdulillah. Makanya semakin sayang dia. Nah, laki-laki mulai masuk usia parubaya sudah dapat mengontrol emosi negatif dengan lebih baik dan juga dapat membiarkan emosi negatif rilis dengan sendirinya. Asal kita nggak yang mancing-mancing atau itu tadi keminter tadi. Bahan bakar yang menjalankan sirkuit otak laki-laki usia itu berubah, lebih banyak pengaruh dari estrogen dan oksitosin. Ini hormon perempuan. Makanya laki-laki usia parubaya itu jadi kayak perempuan. Semakin ganteng dia, senang bersolek, senang pakai baju yang bagus-bagus. Orang-orang suka bilang puber kedua, nggak ada puber kedua. Tapi kalau disebut mas ya androgen gitu ya, androgen gitu, nah itu benar. Nggak ada puber kedua, karena puber itu istilah dari pubertas atau pubis, tumbuh bulu-bulu di selangkangan. Nah suami udah 50 tahun kan sudah bulunya Bu, bukan lagi puber itu. Ya, jadi yang terjadi adalah hormon laki-lakinya berkurang, hormon perempuannya tetap. Maka yang punya suami 50 tahun ke atas itu harus aware lagi. Kalau dia sudah suruh kita di rumah. Dia mau ngomong sama kita, dia nasihatin, kita dengar. Ya? Makanya asiknya usia-usia kayak gini, bapak-bapak ini sudah punya cucu. Supaya apa? Supaya cucunya yang diajarin, Bun. Jadi Bunda agak bebas sedikit. Jadi cucunya yang diajarin. Ya, cucu yang diajarin. Makanya cucu itu punya memori sendiri terhadap kakeknya. Bahkan CEO yang luar biasa, di buku biografinya ada bab tentang kakeknya. Itulah juga buat ibu-ibu muda misalnya ya. Kalau ada kakek atau ayah kita atau ayah mertua kita ngajarkan anak kita, please jangan diintervensi. Ya. Habis sih kan saya udah larang anak-anak makan es krim hanya boleh Sabtu Minggu aja. Ini kakeknya ngasih hari Senin, hari Selasa. Gak apa-apa Bun. Kita kan langsung tahu lah. Ya, itu kan ayah kita udah duluan dia hidup. Tapi anak saya misalnya bunda-bunda ya, takut gak mau makan es krim karena dipelototin saya. Itu yang ditukar caranya. Kalau anak kita bilang, Bunda, ya kakek kasih aku es krim, kan Bunda bolehnya Sabtu Minggu. Bilang sama anak, alhamdulillah nak, itu bonus. Terimalah nak. Itu mulianya anak yang begitu. Ya, karena banyak juga ibu-ibu muda itu ya karena kepengen menerapkan parenting ya agak-agak sok tahu gitu. Pokoknya nggak boleh. Tinggal sama orang tuanya. Ya, bahaya tuh. Biarkan anak-anak punya memori tentang kakeknya.
Biarkan anak-anak punya memori juga tentang neneknya. Kenapa? Umur kakek nenek nggak panjang. Mungkin anaknya barangkali belum sampai remaja, anak kita cucunya belum sampai remaja, mereka meninggal. Biarkan mereka punya memori itu. Kakeknya yang ngajarin. Ya, anak-anak saya saja, ya, yang paling tua tuh Mas Lanang, karena dia paling beruntung karena dari saya masih ada, terus dari ayahnya masih ada. Ya, kakeknya itu sering banget bawa dia ke kantor rapat di Sisma di Group gitu. Jadi masih kecil itu dia punya buku rapat, ya, itu memori gitu, ya, memori. Biasanya habis rapat pergi makan steak, padahal udah gendut banget anak saya waktu itu. Tapi saya nggak apa-apa, biarin aja. Nanti dia cerita gembira, kita juga gembira, alhamdulillah. Udah bilang terima kasih sama Yangkung, lah. Udah Bu, kata Yangkung besok pergi lagi rapat, abis itu aku makan McD. Oke. Ya, jangan juga kita marahin Yangkung ya, atau marahin anak. Buat apa? Mumpung Yangkungnya mau ngajarin dia. Ya, ini harus paham. Ya, nah, jadi pada usia-usia 50-an ke atas tidak terlalu banyak lagi pengaruh testosteron dan vasopressin. Makanya mengapa suami-suami yang sudah di atas 50-an ini, ya, dia didengarkan, dia punya pengalaman. Ya, dia udah di level komisaris, didengarkan oleh, ya, saran-sarannya oleh staf. Nah, pas pensiun, stafnya udah nggak ada, istrinya lah yang jadi stafnya. Nah, makanya istrinya dengerin. Ya, saya kasih tahu gini supaya bahagia. Bukan hanya kita bahagia, tapi suami juga bahagia. Semakin suami bahagia, itu kan kita nyaman. Ya,